lagi biar teman-teman bisa tahu kondisinya. Nah, di sini di atas itu tempat makam atau orang-orang itu nyari pesugihan, jadi masih aktif istilahnya. Jadi agak merinding, cuman alhamdulillah sekarang sudah mulai kondisinya di sana sudah mulai berubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi sebenarnya sudah sangat banyak yang disampaikan oleh Ustazah Sri. Jadi memang ketika kita safar sesuai instruksi Ayahman ke 3 kota, itu memang poin penting dan highlight atau insight besarnya itu memang ada di Baru, di Kurir Langit oleh Kiai Syahid. Jadi memang apa-apa yang disampaikan oleh Kiai Syahid itu akhirnya semua terimplementasikan atau bentuk nyatanya itu ada di Pinrang sama Kukar, termasuk kota-kota lain yang kita juga singgahi nggih, dari Sidrap, Parepare, kemudian ke Kalimantan Timur itu ada Balikpapan sama Samarinda. Jadi apa-apa yang disampaikan Kiai Syahid itu bentuk nyatanya ada di kota-kota tersebut. Jadi kita bisa melihat langsung secara nyata, oh begini. Jadi mohon izin, jadi saya di sini hanya menyampaikan ulang apa-apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Syahid. Jadi tidak berniat sama sekali untuk mengguri para komandan-komandan semuanya, bunda-bunda, mas, mbak, ayah, bunda di sini. Jadi mohon semoga nanti ilmunya ini bisa menjadi amal, tidak hanya dicatat tapi bisa dieksekusi di kota-kotanya, di kota masing-masing. Nggih. Jadi ini judulnya memang peradaban besar dimulai dari masjid. Kita perjalanan kemarin minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid itu Masya Allah tabarakallah, kontraksi luar biasa Bunda. Jadi apa namanya, kita diruqyah bener kata Bunda tadi, sampai kita itu speechless gitu ya, tidak bisa nyatet. Padahal dari rumah itu sudah nyiap catatan, sudah nyiapin pulpen masing-masing, tapi ketika sama Kiai Syahid itu tidak bisa berkata-kata karena fokus mendengarkan, muhasabah dan juga meresapi gitu. Wes isinya nangis tok gitu ya. Kayak kemarin sama Bunda Eli juga, ya Allah. Jadi kemarin akhirnya teman-teman alhamdulillah berinisiasi untuk merekam. Jadi ketika apa-apa yang disampaikan guru-guru kami di sana itu kita rekam, jadi waktu pulang kita dengarkan ulang, kemudian coba sedikit disusun dalam bentuk file atau modul. Jadi harapannya nanti bisa dipelajari kembali, bisa disampaikan ke teman-temannya yang mungkin di kota belum hadir, dan disampaikan ke generasi-generasi selanjutnya yang baru, mungkin nanti ada yang gabung begitu. Jadi harapannya semoga ini bisa jadi ilmu yang diamalkan menjadi peluang amal jariah juga bagi kami yang safar kemarin. Jadi ini sekilas sedikit saja nggih. Jadi tidak bisa kami utarakan semuanya karena keterbatasan ilmu kami gitu. Lanjut Mas. Ya, jadi Kiai Syahid ini kalau mungkin ada yang belum mengenal beliau, beliau adalah pimpinan atau pengasuh pondok modern atau Masjid Modern Kurir Langit, sekaligus di Paskas ini diamanai oleh Kiai Lukman sebagai Wakil Pengasuh Indonesia Bagian Timur. Next. Nah, di sini ada hal unik begitu ya. Di Indonesia Bagian Timur ini adalah salah satu daerah yang paling jarang dikunjungi oleh kiai. Tapi daerah ini juga yang paling istimewa. Wilayah ini paling istimewa karena hampir semua kotanya itu ada masjidnya. Malu sebenarnya, saya sih terutama, karena kita yang mungkin sering ketemu kiai secara offline, bahkan ini nanti juga Masya Allah tabarakallah dapat rezeki kita bisa ketemu lagi sama Kiai Lukman. Nah,
Kita sering ketemu sama Kiai Lukman, tapi kita yang mungkin tadi yang disampaikan Bunda Sri terlalu nyaman begitu ya. Nah, sedangkan teman-teman yang di Indonesia bagian timur ini jauh, istilahnya jauh di mata dekat dalam doa begitu ya. Karena di sini banyak masjidnya, banyak baik yang dikelola oleh Pasca sendiri seperti Sidrap. Sidrap itu belum ada BMI-nya, tapi sudah punya masjid. Jadi dari Paskas itu langsung udah punya masjid. Dan Masya Allah tabarakallah, di Sidrap ini banyak mayoritas sih anak muda, rentang usia 20 sampai 30 tahun. Bayangkan, kan sangat luar biasa gitu. Dan kemudian ada juga yang di bawahnya Masjid Kapal Munzalan langsung atau sudah ada BMI-nya begitu. Nah, lanjut. Nah, ini gambaran, tolong di hold Mas. Nah, depan ini agak mundur lagi. Tadi yang disampaikan Ustazah Sri, ini saya video dari depan Masjid Kurir Langit dari lantai 2, dan depannya itu pas ada kuburan ya, kuburan untuk nyari pesugihan gitu. Lagi biar teman-teman bisa tahu kondisinya. Nah, di sini di atas itu tempat makam atau makam untuk orang-orang itu nyari pesugihan. Jadi masih aktif istilahnya. Jadi agak merinding, cuman alhamdulillah sekarang sudah mulai kondisinya di sana sudah mulai berubah karena wasilah kehadiran Masjid Kurir Langit. Kemudian di sebelahnya pas inilah itu ada yang disebutkan Bunda tadi, bangunan atau kamar-kamar yang dulunya dibuat untuk 24 jam maksiat sekarang sudah berubah total menjadi tempat yang hidup Al-Qur'annya 24 jam malah. Dibuat untuk menghafal, kemudian belajar Al-Qur'an. Dan di belakang ini, yang di belakangnya ini pas itu ada pondok ya Bunda, pondok yang akan dibangun juga. Jadi sedang dibangun, masih berbentuk pondasi, belum berbentuk bangunan. Jadi mohon doanya semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan pembangunan pondok Masjid Modern Kurir Langit, karena sementara tempat santri untuk belajar itu masih dalam bentuk kamar-kamar atau ruang-ruang sederhana yang dulu pernah dipakai maksiat gitu. Lanjut. Nah, ini tadi ya yang disampaikan oleh Kesyat itu benar. Kita itu kalau misalnya ingin hidupnya lebih baik, seharusnya hidup dan mati itu ada di masjid gitu. Jangankan hidup, mati di masjid saja sudah mulia gitu. Jadi apakah ada tempat lain gitu selain masjid yang kita mulia di dalamnya, hidup dan mati di masjid? Maka bismillah, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang menghidupkan juga memakmurkan masjid gitu. Selanjutnya ini ada gambaran dari Masjid Kapal Munzalan Parepare. Jadi mungkin saya terutama bayangannya dulu itu masjid itu harus yang perfeksionis ya, dalam bentuk beton dan besi yang sempurna gitu. Tapi tidak dengan teman-teman di Parepare, sangat sederhana, kayu ya, kayak rumah panggung. Jadi kalau kita jalan tuh bunyi ngik-ngik gitu. Jadi kalau tidur itu kalau ada orang jalan langsung kayak jadi alarm, jadi bangun. Dulu ini berapa Bunda ukurannya? Lupa ya. Sangat sederhana. Jadi dulu dibangun wasilah oleh Ustadz Samad. Begitu. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa perspektif kita selama ini jangan sampai hanya satu warna saja. Maksudnya Munzalan itu hanya mengurus santri saja atau GIB saja, tapi GIB dulu gitu. Jadi masjid ini kita kan harapannya roadmap-nya ke depan adalah bisa punya masjid di kota masing-masing. Jadi masjid inilah bisa menjadi garda terdepan atau menjadi benteng terakhir umat hari ini begitu.
Contohnya yang kemarin kayak Masjid Kurir Langit gitu. Masjid Kurir Langit itu kerennya bisa menjadi rujukan pemerintah waktu itu, waktu COVID, untuk pasien-pasien yang harus terpaksa dipulangkan atau tidak bisa ditanggung oleh rumah sakit. Tapi pemerintah itu minta ke Masjid Kurir Langit supaya pasien ini bisa dirawat di rumah sakit. Bayangkan, itu kan benar-benar masjid itu bisa menjadi garda terdepan umat hari ini begitu. Jadi umat hari ini tuh tidak bisa kembali lewat masjid itu karena ya dari masjid inilah mereka itu bisa hidup begitu. Nah, ini masalah program. Jadi jika nanti seiring bertambahnya Paskas atau SDM yang ada di kota masing-masing, harapannya jangan sampai bertumpuk di satu program saja atau GIB saja. Karena kalau misalnya banyak kekuatan di dalamnya, banyak potensi-potensi besar di dalamnya, kemudian tidak tersalurkan dengan baik, nanti malah jadinya bertengkar terus. Karena banyak persaingan di dalamnya, dan itu yang memang banyak terjadi di kota-kota, terutama di Indonesia Timur. Kayak saya bilang, memang kalau misal Paskas di suatu kota itu hanya programnya GIB saja, itu nanti ketika Paskasnya juga banyak, itu akhirnya menyebabkan banyak pertengkaran atau konflik. Jadi harapannya bisa dibagi, ada program A, B, C, kemudian divisi A, B, C, D, itu dibagi per PJ, PJ-nya. Misal Bunda A di sini, Bunda B di sini, itu ada istilahnya koordinatornya. Dan itu nanti yang bisa memaksimalkan potensi yang ada di teman-teman Paskas. Jadi bisa tersalurkan, istilahnya ndak rebutan kursi lah istilahnya gitu. Misalnya ini di Masjid Kapal Munzalan Kukar itu banyak banget programnya. Ini mungkin yang di foto ndak ada yang belum terpampang di sini, tapi sudah banyak yang berjalan. Dan Ustadz Yudi itu tidak terpaku dengan program dari pusat, tapi apa-apa yang di daerah itu menjadi kebutuhan masyarakat sekitar atau umat hari ini itu kita bisa menjadi wasilah begitu. Lanjut. Jadi intinya ada koordinator atau PJ program atau divisi per kota. Jadi jangan sampai orangnya itu aja, yang lainnya itu tidak dikasih tempat. Karena nanti bakal menyebabkan banyak pertengkaran atau bisik-bisik di belakang. Nah, ini masalah dakwah ya, dakwah mangkok atau dakwah melalui makanan yang disampaikan kayak saya tadi. Jadi masjid itu gimana caranya dari masjid itu kan kita lihat Masjid Kurir Langit itu kan tempatnya sama sekali tidak strategis. Depan ada makam untuk mencari pesugihan, belakang itu ada sungai untuk melarung saji, kanan kiri itu ada tempat untuk maksiat. Istilahnya secara logika itu dari mana jamaahnya kan? Gimana kita membangun peradaban lewat masjid itu ketika kondisinya seperti itu. Jadi KST itu berangkatnya dari dakwah mangkok atau dakwah melalui memberi makanan gratis. Tidak hanya nasi Jumat berkah saja atau makan siang gratis saja, tapi 3 kali dalam sehari itu beliau menyediakan makanan gratis untuk masyarakat sekitar. Jadi bisa sampai 1000 porsi per hari. Dan ini pun ada dalilnya begitu, bisa dicek di Quran surat Quraisy ayat 3-4. Jadi kita itu mau memperbaiki Indonesia itu perbaiki masjidnya dulu. Dan gimana cara memperbaiki masjidnya? Ya kalau sepi jamaahnya ya mulai dari dakwah mangkok itu tadi, dakwah melalui makanan supaya orang-orang itu mau hadir dan datang ke masjid. Minimal mereka mau datang dulu ke masjid. Nanti kan lama-lama sungkan, lama-lama akhirnya mau sholat, lama-lama akhirnya mau duduk berlama-lama di masjid, akhirnya pingin ikut majelis, akhirnya pingin ikut tahsin dan seterusnya.
Jadi pintu gerbang awalnya tuh kita melalui dakwah mangkok ini tadi. Ada dalilnya, ada di Quran surat Quraisy ayat 3 sampai 4. Dan sebenarnya ini sekedar istilahnya spill ya. Kiai Lukman itu sudah membentuk namanya program Damai, Dapur Masjid Indonesia. Dan ini sudah beberapa terinstal di beberapa kota, tapi memang belum masif karena belum berjalan secara baik karena yang diamanahi belum amanah lah istilahnya. Tapi inilah program yang ingin dimasifkan di setiap masjid yang ada di kota-kota, terutama Masjid Kapal Munzalan cabang. Itu kita itu ada namanya Damai. Jadi masjid itu sangat penting sekali punya dapur sendiri. Karena itu nantilah yang kita bisa menjadi pintu awal untuk kita kembali ke masjid, membalikan orang-orang itu ke masjid. Jadi orang-orang hari itu nyarinya nggak di tempat lain gitu ya. Minimal makan itu nyarinya langsung ke masjid. Itulah tadi namanya masjid itu sebagai sumber solusi untuk umat, minimal lewat makanan. Tapi lewat makanan ini akhirnya dari perutnya sudah terpenuhi, nanti akhirnya secara akal dan iman ruhiyahnya juga nanti bisa terpenuhi seiring berjalannya waktu gitu. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal, masjid seperti apa sih sebenarnya yang ingin kita bangun gitu loh. Selama ini kita mungkin terlalu banyak perencanaan ABCD, terlalu perfeksionis gitu ya, bahwa masjid itu harus begini. Tapi cobalah lihat mundur ke belakang gitu ya. Rasulullah dulu itu membangun masjid itu dengan tanda kutip ya ala kadarnya gitu. Tapi ya dari sinilah peradaban itu bisa lahir gitu. Sampai saat ini pun kita mungkin ya, kita tidak bisa membangun masjid, masih stuck sampai titik ini saja. Ya ekspektasi kita tentang masjid itu ketinggian gitu. Inilah gambaran Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah waktu pertama kali hijrah itu ya ginilah bentuknya, panas, berdebu gitu ya. Kalau sekarang kan kita bayangannya masjid itu harus ada AC-nya, karpetnya empuk gitu ya. Bangunannya mewah, ada kubahnya. Ini tidak ada kubahnya sama sekali gitu. Masjid itu penting bisa untuk tempat sholat, mau berapa meter kali berapa meter, ya itulah bisa disebut namanya masjid gitu. Tidak harus nunggu sempurna, tapi bergerak dulu lah intinya. Bismillah tadi yang sudah disampaikan Bunda Sri, langsung eksekusi. Misal ada calon tanah wakaf yang ingin diwakafkan kita, atau misal ada gambaran tanah ini tuh kayaknya insya Allah bisa lah kita bangun masjid di sini. Ya langsung kita coba untuk peletakan batu pertama di sana. Ya secara logika itu kayak orang ndak waras gitu ya. Orang ini maksudnya belum punya kita, masih punya orang, nggak tahu pun siapa orangnya, tapi langsung eksekusi. Karena itu dulu yang pernah dilakukan Kiai Syahid waktu awal mau membangun Masjid Kurir Langit gitu. Mungkin ada ceritanya lebih lengkap, pernah disampaikan di SMK oleh Kiai Lukman, nanti bisa disimak masing-masing. Jadi bismillah, kita nanti di kota masing-masing bisa langsung bergerak dulu, kiranya ada tanah mana yang bisa representatif untuk pembangunan Masjid Kapal Munzalan cabang, itu kita langsung coba untuk cari info ini yang punya tanah siapa, luas lahannya berapa, harganya berapa. Kemudian kalau misalnya itu tidak diwakafkan ya kita buka patungan wakaf tunai untuk pembebasan lahan Masjid Kapal Munzalan. Sama kayak Masjid Munzalan Magetan ya Bunda. Itu juga melalui wakaf tunai. Ya lanjut. Ini agak celup juga buat saya kemarin tuh. Kalau misalnya kita belum bisa membangun masjid sendiri, ya minimal kita itu bisa menghidupkan masjid orang lain gitu. Masjid sekarang kan banyak sekali dan kebanyakan sepi, hanya untuk sholat saja. Kalau tanya kenapa kok
masjid sekarang itu padahal sudah bagus-bagus, sudah ada kubahnya, sudah ada AC-nya, karpetnya empuk dan lain sebagainya. Tapi kok masih sepi, kenapa? Bukan karena takmirnya, bukan karena marbotnya, atau bukan karena tidak ada programnya. Kita yang sudah paham ini, ya kenapa kita yang nggak bergerak gitu? Kenapa kita yang tidak turut ambil di dalam masjid tersebut begitu? Ini sebagai ikhtiar pemantasan diri juga ya. Kita belum diamanai masjid sendiri oleh Allah, ya mungkin karena kita pun belum mampu untuk mengelola masjid. Maka kalau misalnya belum bisa membangun masjid sendiri, cobalah kita bisa menghidupkan masjid yang ada. Gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan masjid ini sepi, masjid ini, karena kenapa kita yang tidak turun tangan gitu. Dan kemarin saya juga sudah coba langsung ke salah satu masjid di Pare, di Kediri, itu kan banyak sekali masjid yang sudah bagus-bagus, baru dibangun tapi sepi, nggak ada jamaahnya. Pok-pok itu kayak masjid sholat jamaah maghrib itu hanya satu saf, bayangkan. Padahal masjidnya Masya Allah tabarakallah. Karena cobalah kita cari siapa takmirnya, gitu ya. Kita di sana tidak ingin mengambil alih, tapi kita coba untuk apa yang bisa saya kontribusikan di sini, apa yang bisa saya kasih di sini, bukan apa yang bisa saya dapat di sini. Karena kadang kalau misalnya kita itu ditolak sama takmir, takutnya kita itu jadi perebut gitu ya. Takutnya kita yang mencari-cari di sini, padahal kebalikannya, kita yang mindsetnya itu apa yang bisa kita kasih begitu. Akhirnya waktu itu saya masuk, kemudian ngobrol-ngobrol, karena di daerah situ banyak anak mudanya, karena kampung Inggrisnya. Banyak anak mudanya, akhirnya coba kita bantu sinergikan untuk bikin program namanya sharing night kayak gitu. Jadi tempat atau wadahnya anak-anak muda itu bisa ngumpul di masjid dengan obrolan-obrolan ringan, tidak langsung kayak kajian misal tazkiyatun nafs, membahas kitab kitab fikih apa gitu, tidak, tapi kita coba untuk minimal umat ini mau ke masjid dulu gitu. Dan alhamdulillah akhirnya setiap malam minggu ramai anak-anak mudanya, dan dari situlah wasilah bisa ada namanya relawan masjid istilahnya, ada marbot mudanya, dan itu kan alhamdulillah begitu. Dan itu coba yang kita bisa lakukan gitu. Masjid-masjid sekitar kita, mana yang kiranya ya kita masuk, coba kita masuk gitu. Sebagai ikhtiar pemantasan diri, kita itu nanti ketika misal diamanahi Masjid Kapal Munzalan cabang sendiri, kita sudah mampu begitu. Lanjut. Ini tadi gambaran dari Masjid Kapal Munzalan Sidrap. Jadi semuanya itu anak-anak muda. Saya juga malu ya. Mereka yang muda-muda itu bisa membangun masjid dan belum ada BMI-nya gitu. Jadi sedikit cerita. Ini dari Masjid Kapal Munzalan Sidrap. Jadi mereka itu membangun masjid itu dengan modal nol, bahkan minus. Jadi hanya bondo nekat dan juga niat. Jadi waktu awal tuh mereka dapat wakaf tanah, kemudian belum ada dananya, mau buat beli bahan-bahan semen, batu bata dan lain-lain itu belum ada. Tapi mereka sudah langsung lakukan gitu. Ketika mereka dapat tanah wakaf, mereka langsung melakukan peletakan batu pertama. Akhirnya sampai stuck berapa bulan ya? 1-2 bulan tidak ada aktivitas pembangunan sama sekali. Akhirnya sama salah satu ota sidrap itu disentil gitu. Nah ini kok tidak ada progres sama sekali. Maksudnya sudah dikasih tanah wakaf kok tidak ada pembangunan apa-apa gitu. Akhirnya beliau itu menginisiasi memberikan semen ya benar, semen atau batu bata gitu gratis, dan akhirnya teman-teman sidrap itu tergugah gitu ya, langsung dipantik. Makanya akhirnya mereka fundraising dan biaya ini untuk awalnya membayar gaji kuli bangunan. Jadi mereka sudah ada bahan bangunannya, semen dan batu bata, kemudian mereka cari dana untuk bayar kulinya. Sampai berjalan begitu, dan ini yang diterapkan teman-teman sidrap atau yang diajarkan juga sama Kiai Syahid nanti ketika misal kita ingin bangun masjid.
Jangan kalau misal kita fundraising, uangnya itu langsung dibelikan untuk bahan. Jangan. Tapi disimpan, maksudnya dialokasikan untuk bisa bayar kuli dulu. Karena nanti percuma kalau misalnya kok fundraising agak terlalu laju, udah terlanjur beli bahan bangunan, tapi akhirnya tidak ada uang untuk bayari kuli, akhirnya juga stuck juga. Dan akhirnya mereka itu fundraisingnya untuk bayari kuli dulu. Sambil berjalan waktu, mereka buka fundraising itu untuk berupa barang, atau misal dibutuhkan 100 sak semen, kemudian batu bata berapa, jadi bentuk barang dan juga uang. Nah, uang ini, fundraising uang ini kalau bisa jangan langsung dibelikan bahan dulu, tapi dialokasikan untuk bayari kulinya gitu. Jadi mereka itu tidak ada strategi apapun, pokoknya pakai flyer sebar-sebar gitu. Tapi alhamdulillah kita Allah perjalankan bisa terbangun masjidnya. Jadi kemarin itu mereka sampai disuruh syahadat ulang karena meragukan Allah gitu loh. Loh, kamu lah mau membangun masjid gitu ya, nggak mungkin Allah ndak tolong begitu. Karena mereka sempat stuck dan tidak berprogres itu karena ya ini dari mana? Ini kan ndak bisa, ndak ada uang, ndak ada modal. Itu kan secara tidak langsung kan meragukan Allah gitu. Lawang kita ini mau membangun rumahnya Allah, kan ndak mungkin ndak ditolong sama Allah gitu. Jadi sampai mereka itu waktu proses pembangunan itu tuh kata mereka ini proses memperbaiki tauhid gitu, sampai disuruh syahadat ulang. Dan ini juga disampaikan kalau bisa nanti diperhatikan kuli-kuli yang membangun masjid ini adalah orang-orang yang sholat. Jangan sampai kita membangun rumah Allah, tapi yang membangun enggak sholat. Kan agak lucu gitu. Dan harus diperhatikan memang, jadi harus seleksi. Orang-orang yang membangun rumah Allah itu, mereka harus bisa sholat. Maksudnya harus bisa menjaga sholat 5 waktunya. Gitu. Jadi dari harta tenaganya itu, untuk membangun rumahnya Allah ini benar-benar harus diperhatikan. Lanjut, ini masalah ini tadi sudah dibahas sama Bunda Sri, masalah pergerakan ya. Al-barokah fil harokah. Keberkahan itu terletak pada pergerakan. Apa sih artinya berkah? Lain lagi? Selama ini kita mungkin semoga berkah gitu, tapi apa sih arti sesungguhnya dari berkah itu? Jadi berkah itu istilahnya adalah ziyatul khair atau bertambahnya kebaikan. Analoginya itu seperti bola salju. Bola salju itu ketika menggelinding dari kecil-kecil akhirnya lama-lama membesar. Jadi bertambahnya kebaikan itu di situ artinya. Dan al-barokah ma'al jamaah. Jadi berkahan itu terletak pada keberjamaahan. Jadi dan paskas ini sebenarnya sampai ditanyakan gitu sama Kiai Said. Paskas ini gerombolan atau jamaah? Apa yang membedakan gerombolan sama jamaah? Selama ini kita tuh bergerombol saja atau benar-benar bergerak secara berjamaah gitu. Itu tadi konsep jamaah itu ada imam, ada makmum. Oke, langsung agak dipercepat, next. Ini tadi sudah disinggung sama Bunda Sri terkait dakwah paskas ya. Jadi kita tuh dakwahnya fokus di manusia, bukan di uang gitu. Coba kenapa kok kita selama ini tetap stuck di tonase segini, kebermanfaatnya tidak bertambah karena memang paskasnya juga tidak bertambah. Coba lah dibandingkan 3 orang sama 300 orang yang bergerak, kan jauh lebih berbeda hasilnya. Jadi pertanyaannya sekarang itu kita bukan berapa infaknya bulan ini, tapi berapa paskas yang nambah, paskas baru. Dan dari paskas ini akhirnya nanti bisa jadi OTA, kemudian dari OTA ini bisa menggerakkan yang lain-lain lagi. Istilahnya kayak sistem
MLM ya, multi level marketing. Kayak KPPS tadi yang disampaikan, pemilu juga kan begitu. Jadi kita dakwahnya itu bisa lebih tersistematis dan juga lebih profesional tuh begitu. Jadi enggak ngebut dengan ilmu atau strategi scale up apapun, enggak ngaruh kalau misalnya orangnya atau manusianya enggak bertumbuh, enggak bertambah. Lanjut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga. Jadi kita itu di Paskas, di GIB dulu ya, itu levelnya itu jangan melihat bisa mensupport pondok-pondok kecil atau pondok-pondok yang kurang mampu saja, tapi bermimpilah gitu loh. Semua pondok yang ada di daerah antum-antum semua itu harus bisa makan berasnya GIB. Jadi kita itu gimana ya? Selama ada orang yang belajar tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Al-Quran, tentang fikih, disitulah kita harus bisa turut ambil peran di dalamnya begitu. Mau pondok besar, pondok kecil, pondok berbayar, pondok gratis gitu ya. Ya kita harus bisa masuk. Jadi jangan fokusnya itu nyari pondok-pondok yang ya mohon maaf kecil-kecil aja, stuck di situ aja. Pondok-pondok yang kurang mampu tapi pondok besar tidak dilirik gitu. Justru jangan sampai kita itu ndak bantu pondok besar sehingga kita ndak dapat doanya kiai-kiai besar. Di sini itu kita jangan sampai merasa yang diperlukan, tapi kita yang perlu. Kita di sini itu istilahnya ngalap berkah ya. Ngalap berkah dari kapal ini, dari program GIB, bisa ketemu kiai-kiai pondok besar itu kan Masya Allah, itu rezekinya sangat mahal. Kita ini loh siapa gitu, terutama saya sih, bukan lulusan pondok pesantren, bukan keluarga dari keturunan kiai-kiai, tapi bisa membersamai mereka. Mereka bisa menjadi keluarga kita, itu kan suatu kenikmatan terbesar gitu bagi kita. Seperti mimpi Bunda Sri, saya terinspirasi sedikit. Mimpinya beliau itu ketika meninggal nanti ingin disolatkan oleh 1000 santri. Padahal beliau tidak punya pondok gitu ya. Tapi gimana caranya gitu? Ya lewat GIB inilah bisa menjadi wasilah mimpi itu bisa terwujud. Merinding saya itu, beliau tuh kalau setiap ke pondok-pondok ya, ke pondok-pondok tuh pasti bilang sama kiai-kiai, "Kiai, nanti kalau misal saya meninggal, tolong saya disolatkan bersama para santri." Dan sekarang santrinya sudah ada berapa Bunda Magetan? 3.300. Padahal dulu mimpi beliau ingin disolatkan 1000 santri. Sekarang sudah ada 3.300. Dan kita tidak tahu umur kita sampai kapan dan sampai di tahap titik mana santri itu bisa menjadi keluarga kita, bisa menjadi pondok mitra GIB di kota masing-masing. Itu kan suatu ya itulah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Jadi mimpilah kita itu Jatim itu istilahnya lumbung pahala amal atau peluang amal solehnya itu banyak, jauh lebih banyak daripada teman-teman di Indonesia Timur gitu loh. Pondoknya lebih banyak, penduduknya lebih banyak, harusnya kita peluang punya amal solehnya juga jauh lebih banyak gitu. Sampai kiai saya itu bilang gini, atau gini aja, Paskas Jawa Timur itu cukup fokus support pondok-pondok kecil, pondok-pondok gratis, biar teman-teman Indonesia Timur, biar kurir langit yang mensupport pondok-pondok besar. Biar kita kirim sekalian, misal pengiriman beras 2-3 kapal gitu ya, biar kita yang turut ambil, sampai segitunya gitu. Kalau kita nggak mau ngambil amal soleh itu, nanti kita yang, nanti amal soleh itu layangan direbut orang lain gitu loh. Jangan sampai kita itu tanda kutip mati di lumbung padi. Seperti tikus yang mati di lumbung padi gitu loh. Jawa Timur itu Masya Allah. Kalau dipetakan secara penduduknya, secara pondok pesantrennya, santrinya itu jauh lebih banyak. Makanya sampai menjadi hal yang sangat mengherankan bagi Kiai Lukman ketika Jatim kok tonase kebermanfaatannya masih segini-segini aja, kemana aja gitu kan. Masih tertidur, sampai akhirnya disentil kita langsung suruh turun untuk melihat teman-teman di Indonesia Timur dengan segala keterbatasannya, tapi kontribusinya atau amal solehnya jauh lebih besar daripada kita. Secara logika kan
ya enggak masuk gitu, harusnya kan kita gitu. Jadi itulah tadi kita intinya harus bergerak gitu. Ya, lanjut aja. Ini tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Sri. Coba diambil ini untuk mimpi juga ya sama target. Hitung berapa jumlah penduduk di kota masing-masing, ada berapa? Di searching gitu ya. Kemudian ambil 10%-nya. 10% dari penduduk tersebut kemudian dikalikan 25.000 per bulan. Seharusnya kita itu minimal mencapai target tersebut. Kalau selama ini kita belum bisa mencapai target tersebut, misal contoh kemarin sudah dihitungkan dari Sidoarjo itu harusnya per bulan itu mencapai 6M sekian dari total penduduknya. Tapi kok belum sampai ke situ karena kita belum bergerak gitu. Minimal lah kita tidak seperti Rasulullah ya, bengkak kakinya karena sholat malam, minimal kita tuh bengkak kakinya karena nyari ota gitu loh. Kita tuh siapa ya? Rasulullah aja sudah dijamin surga, bisa begitu. Lanjut. Ini gambaran dari Pinrang. Pinrang itu punya masjid mitra sebanyak 130 masjid. Kuncinya kayak gini. Dan mereka tuh setiap hari turun lapangan, nggak ada namanya kita tuh diam di kantor, tapi semua SPA, Paskas itu bergerak setiap hari turun lapangan untuk jemput infak kayak gini. Itu tadilah keberkahannya terletak pada bergerak dan juga berjamaah. Mungkin karena waktunya agak terbatas dan ini juga masih agak banyak, nanti bisa saya share ke komandan-komandan semuanya. Mungkin dibuka tanya jawab mawon gitu.